Battle Troga The Heaven Season 1 Episode 1. Tahap ketiga. Menghadapi monumen pengujian ajaib ketika itu, menampilkan 5 kata-kata menyakitkan yang besar. Pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dalam senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya, dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang agak tajam menggali jauh ke dalam telapak tangannya, membawa rasa sakit sesaat. Xiaoyan, Dou Xili, tahap ketiga, peringkat rendah. Di samping monumen pengujian ajaib, seorang pria paruh baya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria paruh baya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan mengejeknya. Tahap ketiga. Mam, seperti yang diharapkan, jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan, tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang seperti melucuti rumah klan. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wu Tancheng 2 jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Rintangan dan tawa yang diarahkan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa membantu, tetapi bernapas berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan kekanak-kanakan, mata hitam lega melirik melewati orang-orang seusianya. Yang mengejeknya juga, bibirnya yang sebelumnya penuh ejekan diri, berubah menjadi pahit. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu, mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat padaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiaoyan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosok kesepiannya sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Selanjutnya, Xiaomei mendengar suara penguji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi mereda, dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun, meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan kecil dikombinasikan dengan ketidakbersalahannya menarik perhatian para penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen bersinar cerah sekali lagi. Dou Xili, tahap 7. Xiaomei, Dou Xili, tahap ke-7. Peringkat tinggi, Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Tirska-teska, tahap 7, Dou Xili, sungguh mengesankan pada tingkat ini, dalam 3 tahun, dia akan diberi nama Dou Xi yang sebenarnya 3 sudah. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin melebar. Kesombongan, godaan yang begitu banyak gadis tidak dapat melawan. Saat mengobrol dengan sesama anggota kembarannya, garis pandangnya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok yang kesepian dari mereka. Dengan mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiaoyan beberapa tahun terakhir, pada saat upacara adulthood datang, ia hanya akan dapat menempatkan di peringkat anggota klan tingkat yang lebih rendah. Namun, dia dengan kehebatannya akan menjadi klan yang sangat penting dan pejuang yang begitu baik dipelihara. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Sebuah sensor yang tak dapat dijelaskan muncul darinya. Xiaomei berpikir kembali kepada pemuda itu sejak 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun, dia mulai berlatih, dan pada usia 10, dia mencapai tahap ke-9, Dou Xili,
Pukul 11, ia menghancurkan penghalang. Do Shili tahap ke-10 dan memadatkan Do Shi Kisu 4 berhasil. Ia menjadi Do Shi termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiaomei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun yang lalu, pemuda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan memadatkan Do Shi Kisu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, lenyap ke dalam kehampaan, semua Do Shili di tubuhnya perlahan hilang dengan waktu dan sebagai gantinya, kasihan untuknya tumbuh. Sebagai akibat kehilangan Do Shili, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi jenius, dalam satu malam, dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi dan jatuh ke bawah. Jatuh seperti ini mungkin hanya salah satu yang dia tidak pernah bisa pulih. Berikutnya, Xiao Zun Er. Di antara keributan itu, suara penguji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera mereda, setiap pandangan berubah. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan negara begitu dia tumbuh dewasa. Gadis berbaju ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiaomei dalam hal kecantikan, jelas ada beberapa liga di atas. Tidak heran orang-orang akan memiliki tindakan semacam ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Zun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya keluar dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas. Jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Do Shili, tahap ke-9. Peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun jatuh ke keheningan yang mendalam. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9. Betapa mengerikannya. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil tanpa sedikit pun keraguan oleh Miss Zun Er. Setelah kesunyian, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk bersiul, mata mereka penuh hormat dan kagum. Do Shili sangat penting untuk menjadi Do She. Do Shili dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh mengakuisisi 10 tahap dari Do Shili, itu bisa lebih baik menyingkat Do Shiki. Zu menjadi Do Shi yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiaomei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen, penguji setengah baya yang biasanya tidak peduli tersenyum, menghadapinya dan mengucapkan selamat kepadanya. Nona Zun Er, setengah tahun kemudian. Nona Zun Er, setengah tahun kemudian, kamu harus dapat memadatkan Do Ki Sisu. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi Do Shi pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan. Wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik dan di tengah-tengah perhatian orang banyak. Perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat gadis-gadis sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang aku miliki? Sekarang bagi kamu untuk memanggil aku itu.
Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bersinar pelan